Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Ini ada sebuah berita yang menurut saya itu ya seolah-olah mau mengahokkan Gus Yakut. Menak Yakut disebut lebih buruk dari Ahok. HRS perintahkan PA212 lakukan ini. Nah, dalam berita tersebut, yaitu Persaudaraan Alumni 212 menyatakan siap menindaklanjuti perintah HRS terkait pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. PA212 menilai pernyataan Gus Yakut bermuatan menista agama. Wasekjen PA212 Novel Bakmumin mengatakan pihaknya siap menggelar aksi bela Islam di kantor Kementerian Agama, menuntut agar Gus Yakut diproses hukum dan dipecat dari jabatannya. Nah, kalau sampai menggelar aksi bela Islam, berarti ini ya secara nggak langsung akan mengahokkan Gus Yakut. Nah, padahal diketahui MUI menyetujui aturan volume dari SE yang diedarkan oleh Menak Yakut. Tetapi ini malah seolah-olah mempolitisasi lah. Ya seperti kasus Ahok yang kemarin, ada aksi bela Islam. Ini malah menyebut kalau Gus Yakut disebut lebih buruk dari Ahok. Nah, makanya kita harus siaga lah. Jangan sampai hal seperti itu, jangan sampai terjadi lagi. Cukup Ahok aja. Jangan sampai terjadi lagi. Kalau melihat dari videonya yang utuh, yang tidak dipotong sama sekali, menurut saya sama sekali tidak membandingkan suara azan dengan suara gonggongan anjing. Apalagi Gus Yakut tidak pernah menyebutkan azan sama sekali. Makanya sebelum berkoar-koar seperti itu, lihatlah versi yang full. Lihatlah versi yang full. Jangan terbawa provokasi yang seperti itu. Jangan sampai hal seperti itu terulang lagi. Sungguh kalau terulang lagi kita tidak bisa belajar kasus-kasus sebelumnya, yaitu Ahok. Karena Ahok setelah tidak menjabat di Gubernur DKI Jakarta sekarang, lihatlah, jangan sampai lah. Menurut saya jangan sampai hal ini terjadi. Tapi melihat dari narasinya ini, seolah-olah Gus Yakut akan diahokkan. Semoga saja tidak terjadi. Apalagi banyak sekali yang membela Gus Yakut. Sampai hari ini banyak. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Gus Yakut, mereka jual, kita borong habis. Di tengah ramainya isu pengaturan toa masjid dan musola, beredar video Menteri Agama Menak Yakut Khalil Qomas berpidato di hadapan Banser dan Ansor. Gus Yakut, panggilan akrab Menak tersebut, dalam tayangan video berdurasi 10 detik itu, meminta anggotanya untuk menjaga para kiai. Gus Yakut meminta jangan sampai ada pihak-pihak yang mengganggu para kiai. Banser Ansor tidak akan tinggal diam jika hal itu terjadi. Kalau ada yang mengganggu kiai kita, kalau ada yang senggol kiai kita, mereka jual, kita borong habis, tegas Yakut dalam tayangan video yang dilihat pada Selasa 1 Maret yang lalu. Dalam tayangan video tersebut, Gus Yakut terlihat mengenakan seragam Banser. Ucapan Gus Yakut itu disampaikan saat memberikan sambutan di Pondok Pesantren Ponpes Al Istiqomah. Di YouTube, video yang diunggah 2 tahun lalu itu pun kembali gampang dicari dan dilihat. Antara lain di unggahan akun Lavana Tans, Fadli Kirom, Ansor Bali, dan Hari YouTube. Banyak warganet yang ikut mengomentari video tersebut. Warganet merespon beredarnya video tersebut. Akun-akun pro NKRI menyatakan dukungan kepada Gus Yakut. NU diam bukan karena takut. Kami warga umat NU tinggal menunggu komando dari kiai kami, cuit Arifuddin. Netizen mencurigai isu tersebut sengaja digoreng untuk menjatuhkan wibawa pemerintah yang sah. Targetnya adalah Gus Yakut harus dicopot. Namun mereka meminta Gus Yakut melawan narasi yang sengaja diciptakan untuk membuat kerusuhan. Terlebih aktornya orang-orang itu lagi, yakni mereka yang sejak Pilpres 2019 lalu selalu menyerang Presiden Joko Widodo dan kebijakan pemerintah. Yang rame-rame dari dulu itu aja ormas-ormas yang dibubarkan. Dari awal Pak D naik, mereka akan terus cari cara balas dendam. Ternyata orang-orang yang turut membubarkan ormasnya, tutur tahu tuh grup nih. Akun Cyber 1945 menulis NKRI harga mati, semangat Gusman, hajar para gadrun HTI dan pendukung khilafah yang jualan agama demi libidonya.
Seperti diberitakan, Menteri Agama Menak Yakut Khalil Qomas buka suara soal surat edaran yang mengatur tentang penggunaan pengeras suara di masjid-masjid umat Islam. SE itu diedarkan sebab penggunaan pengeras suara yang berlebihan akan mengganggu umat agama lain. Menak lantas mencontohkan seseorang muslim yang hidup di sebuah kompleks perumahan yang tetangganya memelihara anjing. Misalnya tetangga kita kiri kanan dan belakang depan pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong di waktu yang bersamaan. Kita terganggu tidak? Artinya semua suara-suara harus kita atur agar tidak menjadi gangguan. Ucap Gus Yakut Khalil Qomas di Riau pada Kamis 24 Februari yang lalu. Menak bilang, aturan suara dari masjid dan musola perlu diatur. Speaker di musola masjid silakan dipakai, tetapi tolong diatur agar tidak ada yang terganggu, katanya. Menak mengatakan, SE itu bukan berarti melarang masjid dan musola menggunakan pengeras suara, tidak. Silakan, karena itu syiar agama Islam, katanya. Dia mengatakan volume suara toa diatur maksimal 100 dB. Selain itu, waktu penggunaan disesuaikan di setiap waktu sebelum azan. Bagaimana volume speaker tidak boleh kencang-kencang, 100 dB maksimal. Diatur kapan mereka bisa mulai gunakan speaker itu, sebelum dan setelah azan. Tidak ada pelarangan, pungkas Gus Yakut. Diketahui, Persaudaraan Alumni PA 212 menyatakan siap menindaklanjuti perintah HRS terkait pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas yang dianggap membandingkan pengeras suara di masjid dengan gonggongan anjing. PA 212 menilai pernyataan Gus Yakut bermuatan penistaan agama. Waksisen PA 212 Novel Bakmumin mengatakan pihaknya siap menggelar aksi bela Islam di kantor Kementerian Agama menuntut agar Gus Yakut diproses hukum dan dipecat dari jabatannya. Insya Allah, dalam pekan ini 212 akan menggelar aksi bela Islam melawan penista agama di depan Kemenak, kata Novel ketika dikonfirmasi pada Rabu 2 Maret. Dia mengatakan selain mendesak Presiden Joko Widodo memecat Yakut, pihaknya juga telah mempersiapkan upaya pelaporan ke Bareskrim Polri. Masih dalam koordinasi rencana laporan ke Bareskrim, tegas Novel Bakmumin. Ex-pimpinan Front Pembela Islam HRS bereaksi keras atas pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas yang menganalogikan pengeras suara masjid dengan gonggongan. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukumnya Aziz Yanuar yang baru melakukan pertemuan dengan HRS di Rutan Bareskrim Polri pada Jumat 25 Februari. Penodaan agama yang dilakukan Yakut sangat biadab dan amat fatal, kata HRS dalam pernyataan pada Sabtu 26 Februari. Menurut HRS, perbuatan Menak Yakut lebih parah dari yang dilakukan Basuki Cahayapurnama alias Ahok ketika melakukan penistaan agama pada 2016 lalu. Lebih parah dari Ahok, sehingga tidak boleh dibiarkan. Jika polisi menolak laporan, umat Islam harus turun berjilid-jilid sampai Yakut diproses hukum dan dipenjara, tegas HRS. Padahal diketahui, Majelis Ulama Indonesia MUI mendukung penuh langkah Menteri Agama Yakut Khalil Qomas atau yang biasa disapa dengan Gus Yakut terkait aturan baru penggunaan pengeras suara di masjid. Sebelumnya, Menak Yakut menerbitkan surat edaran nomor 05 tahun 2022 tentang pedoman dan aturan penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Dalam SE tersebut, volume pengeras suara di masjid yang diperbolehkan dibatasi menjadi maksimum 100 dB. Penggunaan pengeras suara sebelum azan hingga pemasangan yang difungsikan keluar maupun di dalam masjid turut diatur. Menanggapi itu, Ketua MUI Bidang Fatwa Kiai Haji Asrorun Niam Soleh menilai dikeluarkannya SE ini merupakan keputusan yang sangat tepat. Menurutnya, aturan tersebut sudah sesuai dengan hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia yang berlangsung di Jakarta pada 2021 lalu. Saya mengapresiasi atas terbitnya SE itu sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan dalam menyelenggarakan aktivitas ibadah, tutur Kiai Haji Asrorun Niam dilansir dari pikiranrakyat.com dari halaman Kemenak pada Selasa 22 Februari 2022. Sebagaimana diungkapkan Menak Gus Yakut, pengeras suara di masjid bertujuan untuk media syiar Islam di masyarakat. Tapi dalam pelaksanaannya perlu diatur agar berdampak baik bagi masyarakat. Jemaah dapat mendengar syiar namun tidak menimbulkan mafsadah kerusakan. Lanjutnya,
Nia menyoroti pentingnya aturan yang disepakati sebagai pedoman bersama, khususnya terkait penggunaan pengeras suara di tempat ibadah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menjamin ketertiban serta mencegah mafsadah yang ditimbulkan, tutur dia. Oleh karena itu, dia mendorong penetapan aturan yang juga tidak mengeneralisir kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat.